Dominasi Habib Baklawi kepada Muhyiddin sudah rungkat. Akidah masyarakat akhirnya terselamatkan. Sepertinya tanda-tanda runtuhnya hegemoni Habib Baklawi kepada Muhyiddin di berbagai wilayah Indonesia tahun 2026 ini akan menjadi kenyataan. Banyak fakta dan tanda-tanda di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya golongan husnuzon Habib keturunan Nabi sudah mulai jengah dan marah dengan tindakan mereka yang jauh dari ucapan, perilaku dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh dari adat Nusantara yang dikenal santun dan senantiasa menjaga budaya leluhur. Ini bukanlah analisa ataupun opini sebab kebencian. Namun fakta dan sinyalemen di lapangan yang berbicara, bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi mereka keturunan Nabi, apalagi Ahlul Baitnya. Krisis legitimasi kepada mereka sudah tidak bisa dibendung lagi. Fakta yang pertama, yang paling menyita banyak perhatian masyarakat adalah pemalsuan nasab dan makam KRT Sumodiningrat keturunan Sultan Hamengkubuwono I yang dibaklawikan. Kini, sejarah, nasab, dan makam KRT Sumodiningrat sudah berhasil dikembalikan sesuai aslinya. Fakta kedua, pembongkaran makam-makam palsu di berbagai daerah, khususnya sejak kasus makam-makam yang diduga palsu di Ring 1 area makam Sunan Bonang, makam Jafar Al-Kaf di Kudus yang memplester 30 makam sebagai jalan, kasus viral makam Winongan yang menghimpit makam ulama dan leluhur setempat, kasus makam Mbah Priuk di Jakarta, dan lain-lain, yang disebabkan tidak adanya izin, dasar sejarah, dan kesaksian tentang keberadaan makam-makam tersebut. Fakta ketiga, tumbangnya Muhyiddin akut yang bermubahalah, diantaranya seorang Gus, beberapa tokoh agama, dan Habib. Sedangkan pihak yang percaya Habib Baklawi bukan cucu Rasulullah ketika ia bermubahalah, justru tidak terjadi apa-apa. Ini menjadi fenomena ilahiyah yang tidak bisa dihindari seseorang yang berani menantang kebenaran. Juga menjadi sinyalemen, bahwa Habib memang sama sekali bukan keturunan Rasulullah. Fakta keempat, perubahan drastis seorang oknum penceramah yang sebelumnya dikenal santun, agamis atau alim, kemudian menjadi kasar dan main fitnah khususnya kepada PWILS, dengan kata-kata yang tidak pantas, setelah ia menjadi pembela kaum Baklawi. Fakta kelima, tidak terbuktinya pahlawan-pahlawan asli Indonesia yang dinasabkan kepada marga tertentu kaum Baklawi. Di antaranya, Kapten Patimura, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Fakta keenam, terbantahkannya beberapa nama Baklawi yang ngotot disebut sebagai pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, sebab tidak ada bukti sejarah mereka sebagai pejuang. Fakta ketujuh, banyak Muhyiddin ex-FPI yang bertobat, bahkan ada di antaranya yang kemudian menjadi simpatisan atau anggota PWILS. Fakta kedelapan, tersebarnya video banyak keturunan Baklawi yang tidak paham ilmu agama, hukum fikih, gagap membaca Al-Quran, dan lain-lain, yang dikondisikan sebagai seorang penceramah atau diwalikan. Ini menjadikan Muhyiddin akhirnya bertanya-tanya tentang legitimasi mereka sebagai seorang guru yang seharusnya mapan ilmu agama dan tidak sekedar mengunggulkan nasab saja. Fakta ke-9, keanehan Baklawi yang masif mengharamkan tes DNA, dengan alasan produk barat, dan lain-lain. Sedangkan sebelum tesis ilmiah tentang asal-usul nasab mereka, tes DNA pernah diwajibkan. Fakta ke-10, banyak ajaran Baklawi yang 100% bertentangan dengan